Musim panas ini, Liverpool kembali jadi buah bibir. Bukan hanya soal proyek besar Arne Slot yang mulai berjalan, tapi juga karena satu nama muda yang tengah ramai dibicarakan, Malik Fofana. Pemain sayap milik Lyon itu kini disebut-sebut sebagai calon kuat penerus Mohamed Salah di Anfield. Bayangkan, usia Fofana baru 20 tahun, tapi ia sudah mencatat 17 kontribusi gol dalam 41 pertandingan bersama Lyon di semua ajang musim ini. Catatan yang luar biasa untuk pemain seusianya. Tak heran, performa impresif itu membuatnya dipanggil ke tim nasional Belgia dan menjalani debut pada bulan Oktober lalu. Arne Slot, sang manajer anyar The Reds, tak butuh waktu lama untuk menetapkan prioritas. Ia melihat Fofana bukan hanya sebagai opsi rotasi, tapi sebagai calon pewaris langsung peran yang selama ini diemban oleh Salah. Sebuah peran penting dan penuh tekanan. Tapi, justru itulah yang membuat pilihan ini terasa spesial. Di balik layar, ada pergerakan yang makin menunjukkan keseriusan Liverpool. Agen Fofana kini aktif memasarkan sang pemain ke klub-klub top Liga Inggris. Tapi dari semua yang tertarik, Liverpool tampaknya berada di barisan paling depan. Barry Hunter, kepala rekrutmen Liverpool, bahkan sudah menempatkan nama Fofana di urutan teratas daftar buruan klub. Namun, seperti biasa, segala sesuatu di dunia transfer tak pernah berjalan mulus. Liverpool kemungkinan harus melepas satu pemain terlebih dahulu, dan nama Federico Chiesa disebut sebagai kandidat kuat. Gennaro Gattuso, pelatih anyar timnas Italia, ingin Chiesa mendapat lebih banyak menit bermain, dan Liverpool tampaknya siap membuka jalan keluar jika itu bisa membuka ruang bagi Fofana. Soal harga, Lyon mematok nilai sekitar 50 juta euro. Tapi jangan kaget jika angka itu melonjak hingga 70 juta euro, karena klub Prancis itu disebut tengah merancang strategi agar tercipta perang harga di antara klub-klub peminat. Yang menarik, Fofana bukan hanya diproyeksikan sebagai pengganti Salah. Ia juga bisa menjadi pelapis untuk Luis Diaz di sisi kiri jika dibutuhkan. Dengan fleksibilitas dan kemampuan yang dimilikinya, Fofana bisa menjadi aset jangka panjang untuk proyek baru Arne Slot. Hingga kini, memang belum ada negosiasi resmi antara Liverpool dan sang pemain. Tapi waktu terus berjalan dan dengan ketertarikan dari banyak klub lain, The Reds bisa saja segera meluncurkan penawaran untuk mengamankan bintang muda ini sebelum orang lain bergerak lebih cepat. Satu hal yang pasti, Liverpool sudah punya keunggulan awal dalam perburuan ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, Anfield mungkin akan menyambut talenta muda baru, yang bisa jadi adalah pewaris sah Mohamed Salah di masa depan. Tapi di balik upaya Liverpool membangun masa depan, awan gelap mulai menggantung di atas kepala mereka. Ibrahima Konate, bek andalan asal Prancis, belum juga memberi tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya yang tinggal tersisa 1 tahun lagi mulai bulan depan. Situasi ini diam-diam mulai menimbulkan kekhawatiran di internal klub. Apalagi, bayang-bayang kehilangan seperti yang terjadi pada Trent Alexander-Arnold masih segar di benak para pendukung. Trent memilih menyelesaikan kontraknya, lalu hijrah ke Real Madrid musim panas ini. The Reds memang mendapat 10 juta pound sterling, tapi semua orang tahu, nilai itu sangat jauh dari apa yang seharusnya mereka terima. Dan kini, Konate berada di ambang jalan cerita yang serupa. Kabarnya, Konate menolak tawaran awal dari klub. Ia tidak puas dengan struktur kontrak baru, yang terlalu banyak berbasis performa. Sang pemain ingin jaminan yang lebih besar, gaji pokok yang lebih tinggi, bukan hanya bonus bergantung pada penampilan di lapangan. Tapi di sisi lain, manajemen Liverpool juga tengah menghitung dengan cermat setiap sen yang keluar. Terutama setelah musim lalu, mereka lebih dulu memprioritaskan pembaruan kontrak untuk Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Kondisi jadi makin rumit karena bukan hanya Konate yang kontraknya memasuki fase rawan. Andy Robertson juga akan segera memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya. Dan Atletico Madrid dikabarkan mengamati situasinya dengan serius. Sementara itu,
Choim-Hin Kelleher sudah lebih dulu angkat kaki ke Brentford dengan nilai transfer 18 juta pound sterling. Bahkan, satu lagi bek muda mereka, Jarell Quansah, disebut tinggal selangkah lagi bergabung dengan Bayer Leverkusen dalam kesepakatan senilai 35 juta pound sterling. Liverpool tentu tak tinggal diam. Mereka berencana membuka kembali pembicaraan kontrak dengan Konate dalam waktu dekat. Tapi di saat yang sama, mereka juga enggan terburu-buru memberikan kontrak besar, apalagi setelah menghabiskan lebih dari 145 juta pound sterling untuk mendatangkan Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong musim panas ini. Tekanan makin besar, waktu berjalan, dan Konate belum memberi kepastian. Dan ketika segalanya sudah cukup rumit, datanglah Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu kini secara terbuka menunjukkan ketertarikan mereka pada Konate. Presiden Madrid, Florentino Perez, bahkan dikabarkan siap memenuhi permintaan sang pelatih anyar, Xabi Alonso, yang ingin menjadikan Konate bagian penting dari proyek baru di Santiago Bernabeu. Madrid disebut siap menebus Konate jika Liverpool membuka harga di angka 30 juta euro atau sekitar 526 miliar rupiah. Laporan itu langsung menyita perhatian. Pasalnya, Madrid memang tengah memprioritaskan sektor pertahanan. Mereka baru saja mengamankan Dean Huijsen dari Bournemouth dan wonderkid Franco Mastantuono dari River Plate. Tapi fokus utama kini tertuju ke Anfield. Meski begitu, Liverpool belum ingin melepas Konate. Arne Slot masih melihatnya sebagai bagian dari rencana utama musim depan. Bahkan menurut jurnalis Paul Gorst dari Liverpool Echo, pembicaraan soal kontrak antara klub dan pemain belakangan ini justru semakin intens. Konate sendiri merasa nyaman di Anfield. Seusai pertandingan melawan Crystal Palace, ia menyebut bahwa proses negosiasi dengan klub masih terus berlangsung. Memang, kontraknya masih berlaku hingga tahun 2026. Tapi jika tak ada kesepakatan dalam waktu dekat, Real Madrid bisa saja menunggu dan mendapatkan sang pemain secara gratis di musim berikutnya. Xabi Alonso tak main-main. Setelah mengamankan Trent Alexander-Arnold, kini ia membidik Konate untuk memperkuat lini belakang Los Blancos. Dan selama jendela transfer belum ditutup, spekulasi akan terus bergulir. Sekarang, keputusan berada di tangan Liverpool. Apakah mereka akan mempertahankan Konate dengan kontrak baru yang layak? Ataukah mereka tergoda dana segar dari Madrid? Satu hal pasti, drama ini belum mencapai akhir, dan semua mata kini tertuju ke Anfield. Musim panas ini, drama bursa transfer kembali menghangat, dan nama Victor Osimhen jadi salah satu sorotan utama. Penyerang tajam asal Nigeria itu tengah berada di persimpangan besar dalam karirnya, dan kabar mengejutkan datang dari Napoli, yang ternyata lebih mendukung Osimhen bergabung ke Liverpool ketimbang ke Manchester United. Napoli, yang sempat merasakan ketajaman Osimhen membawa mereka meraih Scudetto, kini sadar bahwa hubungan sang pemain dengan pelatih sudah tak bisa diperbaiki lagi. Meski performa Osimhen luar biasa saat dipinjamkan ke Galatasaray, dengan total 45 kontribusi gol dari 41 laga, keputusan mereka sudah bulat. Osimhen masuk daftar jual. Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar Osimhen. Mereka bahkan bersedia menebus klausul pelepasan sang striker yang mencapai 75 juta euro. Setan Merah juga menjanjikan gaji selangit, lebih dari 10 juta pound sterling per tahun. Tapi masalahnya, MU tak bisa menawarkan kompetisi Eropa musim depan. Dan itu jadi nilai minus besar yang sulit ditutupi. Meski sudah berganti pelatih ke Ruben Amorim. Sementara itu, Napoli melihat peluang lebih menarik jika Osimhen bergabung dengan Liverpool. Kenapa? Karena ada satu nama yang bisa jadi bagian dari kesepakatan, Darwin Núñez. Striker Uruguay itu menjalani musim-musim yang penuh pasang surut di Anfield. Dan kini,
Setelah Liverpool mendatangkan Florian Wirtz, status Nunes sebagai rekrutan termahal klub sudah tergeser. Napoli pun bergerak cepat. Mereka kabarnya telah menghubungi agen Nunes dan membuka pembicaraan soal potensi pertukaran pemain. Bagi Napoli, skenario tukar tambah Osimhen dengan Nunes sangat menguntungkan. Mereka tak hanya mendapat pengganti langsung yang sepadan, tapi juga memperkuat lini depan tanpa harus repot berburu striker baru. Tapi yang bikin semuanya makin rumit dan menarik adalah keinginan Osimhen sendiri. Meski Liverpool adalah destinasi favorit Napoli, sang pemain justru lebih tergoda oleh proyek Juventus. Ia melihat masa depan yang lebih menjanjikan di Turin. Dan karena klausul rilis hanya berlaku untuk klub di luar Italia, Juve harus bernegosiasi langsung dengan Napoli. Sebuah negosiasi yang pasti tak mudah. Di sisi lain, Liverpool juga tak tinggal diam. Mereka tengah merampungkan transfer bek kiri muda Milos Kerkez dan masih memburu bek tengah anyar. Tapi jika ingin benar-benar mengejar Osimhen, The Reds mungkin harus menjual beberapa pemain dulu. Dan Nunes jadi nama pertama yang disebut-sebut akan dilepas. Osimhen sendiri sempat hampir bergabung dengan Al Hilal. Klub Arab Saudi itu menawarkan gaji fantastis sebesar 30 juta pound sterling per tahun. Tapi sang striker memilih tetap di Eropa. Keputusan yang langsung membangkitkan kembali minat dari MU, Juve, dan tentu saja Liverpool. Kini, semuanya berpulang pada seberapa serius Liverpool dalam menjalankan manuver. Jika mereka bergerak cepat dan menawarkan kesepakatan tukar tambah dengan Darwin Nunes, maka impian melihat Osimhen mengenakan jersey merah di Anfield bisa menjadi kenyataan. Bursa transfer ini belum berakhir, dan kisah Victor Osimhen masih terus bergulir. Akankah ia menjadi bagian dari revolusi lini serang Liverpool di bawah Arne Slot? Atau justru menyeberang ke Juventus dan memulai lembaran baru di Serie A? Yang pasti, satu hal jelas, nama Victor Osimhen akan terus menjadi komoditas panas hingga jendela transfer resmi ditutup.